Hanif. Oke, silakan Hanif. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan Ibu kembali. Oke, saya absen dulu ya. Hari ini ada masuk absen? Kayaknya banyak banget kita masuk hari ini. Berapa ada? 4. Siapa saja? Inti? Iya. Inti mana? Sakit belum sembuh ya hari ini? Sudah berapa hari? 4 hari? 3 apa 4? 3 hari. Oke, Inti terus nanti ada lagi? Ifat sama Oka. Oke. Ifat gimana? Izin. Kemudian Oka? Izin. Nanti? Sakit. Oke. Oke, gimana untuk hari ini? Sudah sarapan semua? Sudah. Semangat kayaknya hari ini. Semangat banget. Sarapannya apa hari ini? Nasi goreng. Nasi goreng. Ada lagi? Iya. Gimana? Di warung Reno. Oh, di warung Reno. Benar, sarapannya ya? Iya. Wah, mantap. Oke, wajib sarapan dulu ya. Ini sebelum pelajaran, masih seperti biasanya saya sampaikan. Sebelum kita berangkat sekolah, pembiasaan apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ya sarapan. Kalau mandi itu sudah tidak perlu diingatkan lagi sarapan. Walaupun mungkin hanya 1-2 sendok makan, harus tetap diisi perutnya. Itu. Yang kedua apa? Apa? Izin sama Orang tua. orang tua. Ya, jadi pembiasaan dengan itu
sebelum kita mempelajari kelangkaan, ya kita akan saya sampaikan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran hari ini itu apa. Jangan sampai kita sudah belajar semangat yang luar biasa, tapi nggak tahu tujuannya apa yang saya belajar hari ini tadi. Gitu. Jadi agar kita itu kalau misalnya berjalan itu tahu arahnya, mana tahu yang mau saya tuju. Kan nggak mungkin kita mau jalan jadi saya penting jalan aja, jalan 10 kilo 5 kilo tiba-tiba pingsan, ya kan? Tapi nggak ada tujuannya. Ya, kita harus tahu tujuannya dulu. Yang pertama yaitu, jadi nanti kita akan menggunakan dua metode dalam pembelajaran hari ini. Ya. Yang pertama yaitu menggunakan problem based learning, ya, atau pembelajaran berbasis masalah. Jadi nanti kalian akan disajikan sebuah masalah, kemudian nanti kalian harus mencari penyelesaiannya dari masalah itu dengan metode problem based learning. Kemudian yang kedua dengan kombinasikan dengan tim game turnamen. Jadi nanti di sini nanti kita akan bermain game, ya, ada permainannya. Kira-kira gimana? Ada permainannya. Senang apa enggak? Senang. Ya, semoga saja nanti menyenangkan, ya. Pastinya menyenangkan. Kemudian dari dua metode tadi harapannya nanti kita, ya kalian bisa memahami konsep kelangkaan dan kaitannya dengan upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan dengan benar. Ya. Jadi di sini kalian nanti paham konsep dari kelangkaan itu dengan benar, tidak hanya asal-asalan saja. Kemudian yang kedua, mampu mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya kelangkaan dengan benar. Ya, itu. Jadi mampu mengidentifikasi. Kemudian yang ketiga, mungkin mampu menganalisis atau menemukan, ya, dampak serta upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan sosial berkaitan dengan kelangkaan dengan tepat. Jadi dari kelangkaan yang ada itu kira-kira dampaknya apa, dan upaya pemerintah itu apa. Tuh. Kemudian yang keempat, nanti kalian diharapkan, ya, mampu menyampaikan gagasan atau ide mengatasi kelangkaan dengan percaya diri. Harapannya nanti kalian, saya yakin kalian pasti punya ide-ide. Wah, kelangkaan di tempat saya ini seperti ini loh. Kudune seharusnya, biasanya kan kalau orang bisa itu bilangnya kudune seperti ini, kudune kayak ini loh. Ya kan, seharusnya seperti ini menurut saya. Jadi nanti silakan unek-unek kalian nanti dikeluarkan. Tidak usah takut, tidak usah malu, karena nanti suatu saat kalianlah yang akan menempati posisi-posisi yang mengambil kebijakan itu. Ya, mungkin kan yang sudah tua-tua nanti pasti akan purna, akan selesai dan akan diganti dengan generasi muda. Oke, ini tujuan pembelajaran untuk hari ini. Kemudian yang kedua ada teknik penilaian. Jadi nanti kalian akan dinilai dari 4 komponen. Yang pertama yaitu penilaian sikap kalian selama proses pembelajaran. Ya. Kemudian penilaian diskusi. Jadi nanti masing-masing akan dibentuk kelompok, ya, sesuai dengan kelompok yang kemarin sudah saya informasikan. Nanti di kelompok kalian itu gimana diskusi kalian? Ya. Kira-kira ada nggak ya yang hanya diam saja, yang aktif, bahwa sebagainya. Nanti akan dilihat di diskusi. Kemudian yang ketiga penilaian presentasi. Jadi ketika kalian presentasi, bagaimana ketika ada pertanyaan, bagaimana kalian menjawab atau menanggapinya. Kemudian yang selanjutnya itu penilaian kelompok atau LKPD. Nanti kalian harus menyelesaikan lembar kerja peserta didik yang berupa lembar kerja secara berkelompok, ya, secara berkelompok. Seperti ini nanti, seperti ini nanti saja. Kemudian nanti yang terakhir game, ada gamenya, insya Allah nanti ada ribetnya, ya, ada ribetnya. Tahu nanti ribetnya apa? Oke, itu. Kemudian yang ketiga, itu karena untuk pembelajaran hari ini, ya, seperti kita kan tidak diperkenankan membawa apa? HP, ya kan? Tapi untuk pembelajaran hari ini kita izinkan, ya, diizinkan untuk membawa HP karena digunakan untuk proses pembelajaran. Tapi ada kesepakatannya yang harus kita sepakati bersama. Karena HP nanti digunakan untuk proses pembelajaran, maka harapannya HP itu digunakan ketika nanti sudah ada instruksi. Oh, silahkan HP-nya dikeluarkan untuk digunakan. Gitu, ya. Sepakat nggak kira-kira? Sepakat. Nanti yang ketika proses pembelajaran belum waktunya pegang HP, kok sudah mainan HP, HP-nya diapakan? Disita. Disita. Kecil banget ya. Ya, nanti HP-nya langsung ditaruh aja di depan meja itu ya. Oke, sepakat? Sepakat ya. Oke, jadi nanti kalau yang pas waktunya diskusi, apa-apa
yang akan terjadi. Kalau airnya, ketersediaan air di sekitar kita itu sudah menipis atau mungkin bahkan kita sudah kesulitan, kira-kira apa yang terjadi? Apa di sini? Kehausan. Kehausan. Oke, apalagi kira-kira? Kalau ketersediaan air dan udara menipis, Banyak penyakit. banyak penyakit. Apalagi kira-kira kalau udaranya sudah tidak ada, kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira masih ada kehidupan nggak? Tidak. Ada, ya kan? Kalau udara sudah semakin menipis, ya. Coba saja kita masuk di ruangan yang sempit, kamar, ya kan? Ditutup rapat, nggak ada angin-anginnya, nggak ada kipasnya misalnya, nggak ada lubang ventilasinya. Kira-kira apa yang terjadi? Kita disuruh bernafas gimana? Susah, ya kan? Kalau yang paling gampang lagi misalnya kamu ambil tas kresek, ya plastik itu, kemudian kamu cukupkan kepala kalian, tali di sini tali. Kira-kira nafasnya gimana? Sulit nggak? Sulit. Sulit, ya kan? Ya. Jadi kira-kira apa yang terjadi jika ketersediaan air dan udara semakin menipis? Kehidupan akan Bermasalah. iya pasti akan bermasalah, ya kan? Bukan nanti mungkin kita mau minum juga kurang, mau mandi tidak ada air. Tempat kalian ada yang saat ini kekurangan air? Ada. Ada. Berapa? Banyak, Pak. Banyak. Yang kurang air, tempatnya siapa saja? Jadi. 1, 2. Yang kesulitan air bersih di rumahnya. 1, 2, 3. Yang 3. Oke, alhamdulillah berarti yang lainnya aman ya. Oke, sekarang kita perhatikan gambar berikut. Ya, itu gambar apa kira-kira? Beres. Apa? Deres. Ya, kalau di sini istilahnya deres. Deres itu apa? Deres itu Aku lihat. apa? Deres. Dia mungkin di tempatnya dia banyak para pengrajin para orang yang memiliki pekerjaan deres air aren, pohon aren. Ya, berarti apa itu? Menurut kamu apa deres itu? Ya, mengambil sesuatu dengan Yang jumlahnya sedikit. iya yang jumlahnya sedikit demi sedikit, ya sedikit demi sedikit. Kalau dilihat dari situ, kira-kira itu orang apa? Orang sedang apa? Mengambil air. Mengambil air, ya kan? Di mana? Sumber. Di sumber atau di apa itu? Sumber. Di ya. Ini yang terjadi di kabupaten kita. Contoh yang terjadi di kabupaten kita, di satu wilayah di kabupaten Pacitan. Jadi itu mengambil air di tengah-tengah sungai yang sudah kering, ya. Kemudian dibuat lubang cerowekan lah, istilahnya cerowekan. Kemudian setiap hari gantian dengan cara diambil. Kalau orang sini bilangnya tadi apa? Deres. Deres air. Jadi dicidiki sedikit demi sedikit, ya dimasukkan ke ember, dibuat-buat seperti itu. Ya. Kemudian di situ, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Kira-kira kenapa? Kekurangan air. Ya, kekurangan air. Kekurangan airnya karena apa? Kemarau. Kemarau yang iya berkepanjangan. Sampai saat ini kira-kira sudah berapa bulan kemarau di tempat kita? Kurang lebih 3 bulan. Masa baru 3 bulan? Yuk, berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan. Sudah 10 tahun, Kak. PR buat kalian nanti cuma silakan begitu. Kira-kira sudah kemaraunya sudah berapa bulan ya? Oke, kemudian oh enggak ya? Ya. Sudah ada pesan. Jangan cuma menikmati alam ini, tapi menjaganya lebih penting. Seperti ya tadi. Oke, menjaganya lebih penting. Jadi menjaganya itu lebih penting. Nih, ini salah satu air terjun yang ada di Pacitan. Air terjun Traveling. Tempatnya itu kalau nggak salah di Tagalongo. Tuh. Jadi di situ ini bisa kita jadikan sebagai motivasi kita, ya kan? Ketika ada sesuatu yang anugerah dari Allah yang luar biasa, maka kita harus menjaganya. Dengan cara apa? Islam kita, misalnya tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian apa? Menjaganya dari hal-hal yang tidak baik. Tuh. Ya, contohnya seperti ini. Biasanya ini kalau sudah jadi objek wisata, sudah ramai, ya kan? Nanti
banyak yang berwisata ke sana, buang sampah karpet diri dimasukkan ke tempat sampah, akhirnya bisa saja masuk ke dalam, ya bisa masuk ke dalam apa itu sungainya menjadi kotor dan sebagainya. Jadi dari sini kita bisa ambil hikmahnya bahwa dengan keberadaan alam yang luar biasa ini kita harus manfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya, dengan sebaik-baiknya. Sebenarnya kita memanfaatkan saja, ya memanfaatkan sepuas-puasnya, tapi kita nggak peduli dengan alam kita itu. Itu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan kira-kira? Ada yang mau tanya? Silakan kalau ada yang mau tanya. Gak ada? Masih bingung? Oke. Ya. Oke. Sebelum kita lanjutkan, minggu kemarin, pertemuan kemarin kita sudah pelajari tentang apa? Pembangunan berkelanjutan. Oke, tentang pembangunan berkelanjutan. Kemudian hari ini kita pelajari tentang apa? Kelangkaan. Pembangunan berkelanjutan dengan kelangkaan itu masih ada kaitannya, ya masih ada kaitannya. Jadi gimana pembangunan itu bisa berkelanjutan, kemudian pasti nanti ada masalah yaitu dengan adanya kelangkaan. Kalau ada yang ditanyakan, saya lanjutkan. Kita masuk di materi intinya. Oke. Di sini ada pertanyaan lagi. Apa yang akan terjadi jika jumlah kebutuhan lebih besar dari alat pemuas kebutuhan yang tersedia? Ya. Jika jumlah barang yang kita butuhkan itu banyak, tapi barangnya itu nggak ada, barangnya terbatas. Kira-kira terjadi apa? Misalnya gini, karena saya minta, oke anak-anak semuanya silahkan ditulis cita-cita kalian di depan kelas, tapi pulpennya cuma hanya satu. Kira-kira terjadi apa? Rebutan, berebut, ya kan? Apa kira-kira? Cepat-cepatan, ya kan? Senggol-senggolan, tubuhan, ya ya? Ya sama, nanti pasti ketika itu jumlah kebutuhan lebih besar daripada alat pemuas kebutuhan yang tersedia, ya pasti akan muncul masalah-masalah di masyarakat, ya pasti akan muncul permasalahan di masyarakat. Oke. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak. Ya ada sebuah video berita dari beberapa bulan yang lalu, ya, permasalahan yang berkaitan dengan jumlah kebutuhan lebih besar daripada alat pemuas kebutuhan yang tersedia. Oke, semoga bisa diputar. Saya carikan dulu. Semoga ada suaranya. Minyak goreng bersubsidi tidak jadi masalah di pasaran. Kalaupun ada harganya sudah melampaui harganya yang ditetapkan oleh pemerintah. Seperti dilaporkan rekan Yohan Wilanti di pasar Palmerah Jakarta berikut ini. Oke, silakan simak ya. Ya, pemirsa memasuki awal bulan kedua tahun 2023 ini beberapa harga komoditas bahan pangan di beberapa pasar tradisional mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Salah satu yang paling mencuri perhatian publik ini ialah kelangkaan dari minyak goreng bersubsidi, yakni minyak kita dan juga kalaupun ada ini harganya sudah melebihi harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Salah satunya di tempat kami melaporkan pada saat ini yakni di pasar Palmerah Jakarta, yang mana para pedagang di pasar ini mengeluhkan terkait kelangkaan dan juga mahal harga minyak goreng kita. Dan tadi kami sempat mewawancarai beberapa para pedagang di pasar ini yang mana mereka mengaku bahwa stok dari minyak kita sendiri ini sudah langka dari sejak sebulan yang lalu. Kalaupun ada ini harganya sudah melebihi harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah, yakni seharga 14.000 per liternya, dan yang mana para pedagang di pasar ini terpaksa harus menjual seharga Rp16.000 per liternya atau setara dengan Rp32.000 per 2 liternya.
contoh itu saja berarti sudah ada kelangkaan sumber daya apa? Sumber daya alam, sumber daya alamnya, sumber daya modal, ya kan? Sumber daya yang lainnya. Tuh, jadi banyak sekali permasalahan. Itu contoh permasalahan kecil saja yang bisa kita lihat ada di masyarakat. Oke. Kemudian kita lanjutkan, ya dari video tadi kita bisa lihat ternyata kelangkaan itu apa toh? Kelangkaan di situ di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan kita. Jadi seperti tadi, ya kan? Tidak cukup sumber daya yang ada. Zat minyak, sumber daya minyaknya juga ada. Ya, air, sumber daya alamnya tidak cukup. Atau dengan kata lain, kelangkaan terjadi karena jumlah kebutuhan lebih banyak dari jumlah barang dan jasa yang tersedia. Jadi tidak seimbang. Barangnya sedikit tapi yang minta banyak. Kemudian faktor penyebabnya. Faktor penyebab dari adanya kelangkaan. Yang pertama ada pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Jadi tadi penduduknya semakin banyak, penduduk semakin banyak. Maka kebutuhannya juga akan semakin banyak. Karena semua kebutuhannya berasal dari alam, jumlahnya terbatas. Ya. Alam sekarang semakin menipis karena digunakan untuk apa? Untuk pemukiman, untuk perindustrian, untuk jalan, untuk perkantoran, infrastruktur yang lainnya. Ya kan? Sedangkan alam yang berasal dari alam, sumber daya alam tadi semakin tempatnya sudah tidak ada. Kemudian kerusakan ekosistem alam. Jadi misalnya ada bencana, ada apa? Penebangan hutan, ya kan? Penebangan hutan secara liar, maka akibatnya apa? Tumbuhan pohon besar semakin hilang habis. Akhirnya air hujan itu tidak bisa ditampung oleh akar-akar tumbuhan. Akhirnya jadi ya, kita masuk ke laut panjang, sumber airnya kecil, sedikit sekali. Kemudian kecakapan sumber daya manusia. Di sini yang paling penting, kecakapan sumber daya manusianya. Makanya kalian sebagai generasi muda harus semangat dalam belajarnya, dalam sekolahnya. Sekarang bisa kita lihat banyak sekali kita harus bersyukur, ya bersyukur kita masih bisa sekolah. Kita bisa lihat mungkin saudara-saudara kita yang di tempat lain, ya kan, ada yang saat ini mungkin lagi mulung sampah untuk cari makan hidup, atau yang paling grace, yang paling kita rasakan sekarang, ya kan, saudara-saudara kita di mana? Di Palestina, ya kan, di Gaza sana. Ya. Setiap hari kan mungkin kalian yang didapatkan apa? Paling cuma ditegur sama orang tuanya, pokoknya dibentak sama orang tuanya. Kalau saudara kita yang ada di Gaza, sing bentak sopo? Sing bentak bom, ya kan? Bangun tidur yang bangunin siapa? Suara bom. Ketika mungkin kita ngantuk gini, tiba-tiba rumahnya ambruk, ya kita harus bersyukur dengan semua yang kita dapatkan saat ini. Kemudian potensi sumber daya alam yang beragam, kemudian perkembangan iptek yang tidak merata, perkembangan teknologi ini yang luar biasa juga berpengaruh terhadap menjadi salah satu faktor penyebab adanya kelangkaan. Ya. Tidak merata, perkembangan iptek tidak merata. Seperti sekarang contohnya, sekarang kita berbelanja, orang berjualan itu sudah banyak menggunakan teknologi. Ya kan? Kalau dulu kan belum ada teknologi, mungkin distribusi barang ini bisa saja merata, tapi dengan adanya perkembangan teknologi bisa saja pemerataan itu justru akan semakin hilang karena semuanya berbasis teknologi. Mungkin yang nggak ada sinyal seperti di tempat kita, sinyal yang sulit, kita nggak akan tahu. Wah, ini yang lagi tren apa ya? Wah, saya mau belinya online kok ternyata sinyalnya nggak bisa ya, pakai kebagian misalnya. Ini faktor penyebabnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu di situ jenis-jenis kelangkaan. Jenis-jenis kelangkaan. Yang pertama ada kelangkaan sumber daya alam. Contohnya sumber daya alam itu kan ada dua. Apa yang pertama? Biotik dan abiotik. Ya kan? Biotik itu yang apa? Yang hidup apa yang mati? Biotik hidup. Kalau abiotik yang mati. Ya, biotik itu contohnya tumbuhan, hewan, itu biotik. Kemudian abiotik itu contohnya air, tanah, udara, batu dan sebagainya. Kemudian yang kedua kelangkaan sumber daya manusia. Kelangkaan sumber daya manusia bukan manusianya nggak ada, tapi apa? Kemampuannya, sumber dayanya itu nggak ada. Ini dipengaruhi oleh apa? Kelangkaan sumber daya manusia. Ini anak-anak zaman sekarang malas disuruh sekolah, disuruh membaca saja malas.
kalau disuruh bawa HP, ke HP 1 jam, 2 jam, 3 jam, 5 jam daftar. Tapi kalau disuruh baca buku 2 menit, ngantuk. Ya, Rizky ya. Oke. Kemudian yang ketiga ada kelangkaan modal. Ya, kelangkaan modal. Jadi ada kelangkaan modal. Contohnya apa? Misalnya perawatan. Modal itu bisa saja perawatan. Perawatannya terbatas. Ya kan? Kemudian permodalan dari sisi keuangan, misalnya ya, akses untuk mendapatkan pinjaman sulit. Ya, kemudian tidak memiliki uang. Ya, ini kan langka. Kemudian yang keempat kelangkaan keterampilan mewirausahaan. Ya. Dan ya, saat ini lagi digaungkan tentang keterampilan kewirausahaan. Ya. Bagaimana kita dalam kondisi yang mungkin lagi nggak punyanya, tapi kita bisa kreatif. Oh ternyata dengan memanfaatkan pasti saja kita bisa manfaatkan misalnya menjadi sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang bernilai. Dan kita tidak harus membuat, tapi kita bisa saja menaikkan nilai dari suatu barang ataupun jasa. Itu sudah masuk nanti keterampilan kewirausahaan. Tapi saat ini apa? Ya, bisa langka. Karena apa? Inginnya semuanya yang instan, inginnya cepat, inginnya dari ganti, inginnya sesuatu hal yang paling gampang, mudah. Tuh. Jadi ada 4 ya, ada 4 kelangkaan. Mungkin nanti kalian bisa menunjukkan lagi, Pak, ada kelangkaan yang lainnya, Pak. Kelangkaan apa? Silakan nanti bisa dijelaskan itu. Ya, kemudian yang selanjutnya itu dampak dari adanya kelangkaan. Dampaknya di sini yang pertama yaitu kenaikan harga. Ketika suatu barang itu semakin sedikit, maka yang terjadi apa? Harganya akan makin melambung tinggi, ya kan? Para pedagang itu mikir aji mumpung, ya enggak? Nanti ada beberapa kemungkinan yang punya uang banyak langsung diborong ketika ada barang, kemudian itu dijual dengan harga yang lebih tinggi lagi. Kemudian pengangguran meningkat, ya, pengangguran meningkat. Karena apa? Karena tingkat produksinya rendah, ya, tingkat produksi rendah. Kemudian orang banyak yang mungkin tidak saja pabrik tutup, lapangan pekerjaan sedikit, akhirnya banyak sekali pengangguran yang tadi orang-orang yang mungkin putus kerja dan sebagainya. Kemudian kriminalitas meningkat. Contohnya misalnya yang paling gampang? Mencuri, ya kan? Mencuri. Misalnya musim harga beras tinggi, musim paceklik, ya kan? Para petani di rumah persediaan berasnya tinggal sedikit, di pasaran sudah sangat mahal. Yang terjadi apa? Pasti banyak nanti kriminalitas, pencurian beras, kemudian gabah, kemudian bahan makanan dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya itu angka kemiskinan akan meningkat. Ya. Ketika ketersediaan barang ataupun jasa terjadi kelangkaan, maka sangat mungkin sekali akan terjadi yang namanya peningkatan angka kemiskinan. Karena semuanya kebutuhan tidak tercukupi. Ya. Angka kemiskinan itu banyak faktornya. Ya. Misalnya tingkat kesehatannya rendah, tingkat pendidikannya rendah, ya kan? Kemudian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tidak tercukupi. Mau makan saja, makan sehari cuma 1 kali. Kemudian sehari makan berapa kali ya dia? 2 kali. 2 kali. Berapa piring? 1 piring. Diet. Oke. Kemudian dampak dari kelangkaan. Oke. Kemudian yang terakhir yaitu cara mengatasinya. Cara mengatasi kelangkaan. Ada 6 yang saya identifikasi, ada 6. Yang pertama menyusun skala prioritas. Menyusun skala prioritas itu gimana? Mana yang kita butuhkan lebih dulu, yang lebih penting kita prioritaskan di paling atas. Kita punya daftar harga, misalnya daftar pembelian. Yang saya butuhkan yang pertama yaitu beli beras. Yang kedua beli sayuran. Yang ketiga beli bumbu-bumbu. Yang keempat beli dan sebagainya. Nanti yang terakhir baru beli baju, beli HP dan sebagainya. Jadi skala prioritas mana yang lebih dibutuhkan lebih dahulu, itu yang kita utamakan. Kemudian yang kedua, mengelola sumber daya modal dengan tepat guna. Ya, ketika kita memiliki uang misalnya, memiliki dana, memiliki modal,
Itu kita manfaatkan sesuai dengan kebutuhannya. Tidak hanya asal-asalan, wah punya dana 20 juta, wah tak belikan HP saja seharga 15 juta. Setelah itu saya belikan saja pakaian 5 juta, kemudian sudah habis selesai. Besok mau makan wow. Kemudian meningkatkan kualitas sumber daya manusia, itu dengan cara apa? Dengan rajin, banyak mengikuti pelatihan, banyak membaca, sebagainya. Kemudian memanfaatkan sumber daya pengganti. Jadi nggak saklek ini. Wah, saya itu kalau nggak makan beras, nggak makan nasi, pingsan. Misalnya di tempat kita ada ubi jalar, ya kan? Ubi jalar, apa? Ketela pohon misalnya. Ya kita ada kalanya mungkin hari ini 2 hari makan nasi, kemudian besoknya diselingi dengan makan tiwul, besoknya lagi panen jagung, masih jagung, gitu. Jadi ada pemanfaatan sumber daya pengganti. Kemudian memelihara kelestarian alam. Ya, contohnya saja misalnya pohon-pohonan yang ada di sekitar sumber air itu tidak ditebang. Nanti yang bisa kalian mungkin dari sekarang kalian bisa menanam pohon-pohon yang sifatnya tahunan, bukan tanaman produktif. Kemudian yang selanjutnya itu menghemat penggunaan sumber daya alam. Ya, itu nggak berlebihan. Walaupun di rumahnya mungkin air banyak, sing di rumahnya airnya masih melimpah, siapa? Ada. Dian. Oke. Dian di tempatnya airnya melimpah, mau dibuang sembarangan, ya, tidak dimanfaatkan. Ya kan? Jadi airnya dari sumber mata air langsung dialirkan ke rumahnya, setelah di rumahnya nggak ada tampungan, dibuang sia-sia. Alasannya Pak, nanti kan semut-semut pada minta minum. Tapi kan ya harus dimanfaatkan. Mungkin temannya yang kesulitan air ditawari, yang kurangin air bisa ambil ke tempat saya. Wah, itu luar biasa. Itu ya. Dari sini sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, Adila. Pak, pohon tahunan itu sebenarnya apa sih? Oke, pohon tahunan. Pohon tahunan itu pohon yang mampu bertahan hidup secara panjang, umurnya panjang. Contohnya pohon terbesi. Pohon apa lagi? Pohon beringin. Kemudian apa lagi? Pohon ule. Apa lagi? Banyak ya, sebenarnya banyak. Kita bisa lihat. Mungkin kalian yang lebih paham orang tua kita ini cuma tanya, ya kan? Pohon yang bisa banyak menyimpan air itu pohon apapun, hanya sama kakaknya di rumah atau sama bapaknya. Itu pasti banyak. Salah satunya yang saya tahu itu ada pohon yang terbesi, kemudian pohon ule, kemudian ada pohon sukun, ya buah sukun yang ada buahnya itu ya. Itu kemudian pohon aren itu tanaman yang mampu menyimpan kandungan air yang banyak. Itu contohnya. Ada lagi? Yang lainnya? Tidak ada? Belum? Oke. Kalau belum, kita. Oh ya, Isma, silakan. Pohon cemara bisa masuk pohon tahunan. Cuma kalau pohon cemara itu kan cenderung di dalamnya ada kandungan minyaknya. Itu. Dia tahunan, tapi setahu saya dia kemampuan untuk menyerap air, menyimpan cadangan air di dalam pohonnya itu tidak terlalu bagus. Oke, itu ada yang mau ditanyakan? Ada lagi? Isma sama Adila? Oke, kalau nggak ada, kita masuk di sesi yang kedua, yaitu diskusi kelompok. Oke, masih semangat? Masih. Semangat lagi? Pagi, luar biasa. Oke, sarapannya sepertinya banyak semua ini. Oke. Enak ya. Oke, seperti yang saya sampaikan kemarin kelompoknya ya teman-teman kemarin, masih ingat kelompoknya? Masih. Kelompok 1 siapa? Lengkap? Lengkap, Pak. Lengkap. Kelompok 2? Oke. Kelompok 3? Oh, kelompok 3 banyak yang masuk ya? Saya kelompok 2, nggak masalah, semangat ya, semangat. Kelompok 4? Kelompok 5? Jangan. Oke.
Maka berarti yang nanti yang faktorialnya kurang hanya kelompok 2, tapi nggak apa-apa. Silakan. Oke. Ini sudah ada kelompoknya? Sudah. Sudah. Oke, masalah. Ya. Jadi nanti ada di sini ya ada permasalahan. Nanti hasilnya bisa dikeluarkan, kemudian bisa ambil notebook ya yang ada di sebelah samping. Nanti bisa digunakan untuk mencari bahan keterangan unsur. Kemudian di sini nanti ada lembar, ada KPB-nya ya. Nanti silakan di sini ditulis nama kelompoknya, ya, nama anggota kelompoknya. Kemudian di sini ada petunjuk pekerjaannya. Ya. Kemudian yang selanjutnya di sini ada perintahnya. Jadi nanti ada dua sumber yang harus kalian amati, harus kalian identifikasi, harus kalian analisis. Ya, yang pertama yaitu sumbernya berupa video dari YouTube, yaitu tentang kelangkaan air yang terjadi di Kabupaten Pacitan tahun 2023. Kemudian yang kedua itu sama, ya, permasalahannya sama, yaitu tentang kelangkaan air, tapi ini sumbernya dari artikel ya, atau dari media tapi berupa elektronik, ya, dari artikel Antara kalau tidak salah itu. Jadi ada dua, nanti fungsinya HP kalian nanti silakan di scan barcode 2 ini, kemudian sekalian amati, sekalian analisa dari permasalahan yang ada di dua sumber berita ini. Kemudian nanti kalian hasilnya kalian sajikan dalam ini lembar LKPD. Nanti bisa saja langsung ditulis di sini. Atau kalau mau yang menggambarkan, Pak, saya ingin gambar, silahkan digambar. Pokoknya silahkan kalian sesuai dengan hasil diskusi kalian masing-masing. Gitu. Oke, ada yang ditanyakan? Ada? Oke, kalau ada, ini saya perhatikan langsung saja bisa dimulai ya. Oke. Sebelum mengerjakan bisa dibaca terlebih dahulu buku materinya, paketnya, berkaitan dengan permasalahan kelangkaan hari ini. Kemudian bukunya bisa diambil ya, masing-masing kelompok silahkan diambil bukunya. Bisa? Oke, sebentar.
Ya, saya kira.
sampah. Oke, 10 menit lagi ya.
silakan diselesaikan. Oke, sudah siap semua? Oke, selesai? Nomor 1, oke, siap? Ya, nomor 2? Ya, nomor 3? Siap. Nomor 4? Oke, siap. Nomor 5? Ya, nanti presentasinya langsung dari tempat duduknya aja ya. Saya presentasi berdiri, kemudian bisa presentasikan hasil dari analisa dua bahan atau dua permasalahan yang ada tadi. Kemudian kelompok yang lain bisa bertanya atau menanggapi atau mungkin komentar yang lainnya. Itu, oke. Kemudian untuk yang presentasi siapa yang terdahulu kita acak ya. Jadi nanti di depan sudah ada wheel of names ya. Jadi nanti diputar yang berhenti. Oke, ya jadi nanti dengan menggunakan ini siapa yang muncul di situ itu yang presentasi terlebih dahulu. Gitu, siap ya? Siap. Oke, semuanya siap? Siap. Oke, kita mulai.
dampak yang terjadi, kekurangan air bersih, banyak tanaman mati, penanaman tanaman pokok terhambat, sulitnya mendapatkan air bersih untuk keperluan rumah. Permasalahan yang kelima, yang akan saya lakukan menggunakan air bersih secukupnya atau sesuai kebutuhan, membuat penampungan air di tempat tertentu, penanaman menopang pohon-pohon besar. Kesimpulannya yaitu kekeringan yang berkepanjangan cukup menyulitkan bagi masyarakat yang berada di sekitar yang jauh dari sumber-sumber yang tidak saling mengalir. Sekian dari kami. Ada pertanyaan? Oke, sudah ada selanjutnya, silakan yang mau tanya dari kelompok lain. Silakan dua pertanyaan atau memberi tanggapan, silakan. Oke, kelompok satu, kali silakan. Apakah sudah air bersih dari BPPDKI terhadap dapat menanggulangi krisis air bersih? Itu ya, dapat menanggulangi ataupun juga mengurangi krisis air bersih dan masyarakat. Oke, berarti pertanyaannya apakah suplai air bersih dari pemerintah atau dari BPBD dan sebagainya diatur apa tadi bisa mencukupi, gitu ya? Ternyata dari analisanya cukup membantu, ya walaupun mungkin belum sepenuhnya tapi pasti ada manfaatnya. Oke, dari kelompok lain ya. Oke, Abdian silakan. Apa yang harus dilakukan masyarakat agar kekurangan air dapat dicegah? Melakukan reboisasi dan membuat tampungan air. Gimana? Ya, sudah puas dengan jawabannya? Sudah. Sudah. Mau ditanggapi lagi? Oke. Ada lagi yang lain? Ya, Fitri. Mengapa sangat penting bagi kita untuk menjaga pasokan air bersih dari pemerintah? Dapat mengurangi risiko penyakit yang berdampak pada kesehatan kita, seperti ginjal, kanker, kandungan kemih, dan dapat mencegah sembelit. Oke, gimana? Mau ditanggapi lagi atau sudah? Sudah. Oke, sudah cukup ya dari kelompok kita ya. Sudah ada 3 penanya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi dari kelompok 3? Karena kelompoknya ada 5, jadi nanti biar semuanya dibagi waktu. Gitu ya. Oke, kalau nggak ada yang disampaikan lagi, terima kasih untuk kelompok 3. Aplaus untuk kelompok 3. Oke, selanjutnya kelompok mana yang belum? Kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Adina Sumarluni. Saya Octavian Anda. Kami akan mempresentasikan identifikasi masalah. 1. Terjadinya kekeringan di wilayah Kabupaten Pacitan. Bencana kekeringan di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur saat ini meluas di sebelah kecamatan Depok itu. Dari sebelumnya dilaporkan di Cahaya. Penyebab masalah disebabkan oleh kemarau yang berkepanjangan di daerah pedesaan. Suatu wilayah tidak mengalami hujan. Solusi yang dilakukan, upaya yang dapat dilakukan adalah menghemat air bersih, penyaluran air bersih. Dampak yang terjadi, kurangnya air bersih, tanaman tidak bisa tumbuh, mengalami kekeringan, banyaknya penyakit. Yang akan saya lakukan, memberi bantuan air bersih, penggunaan air bersih sesuai kebutuhan, dan mengadakan penanaman pohon tahunan. Kesimpulan dari kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada masa ini harus banyak menghemat air bersih. Sekian presentasi dari kami. Ada pertanyaan? Oke, silakan yang mau tanya. Dari kelompok lain? Kelompok 3, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 5. Oke, kelompok 5, Fitri, silakan. Bagaimana cara mengatasi kebutuhan air bersih masyarakat di sekitar kita? Menggunakan air secukupnya
Oke, kelompok 4. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi krisis air bersih? Melakukan reboisasi, menghemat air bersih, tidak membuang sampah pada saluran air. Cukup. Ada lagi? Sudah? Oke. Oke, terima kasih untuk kelompok 2, bisa ditutup. Sekian, terima kasih. Oke, untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok sebentar. Kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4. Ayo, siapa kelompok 4? Ayo kelompok 4, waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maryani. Saya Alban Widianto. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Identifikasi masalah. Terjadinya permasalahan tersebut tentang bencana kekeringan yang sebagian besar wilayah Kabupaten Pacitan mengalami kelangkaan sumber air bersih. Dari 11 wilayah kecamatan tersebut, 31 desa, 90 dusun telah mengajukan bantuan pasokan air bersih setiap hari. Penyebab masalah: kekeringan disebabkan oleh curah hujan yang sangat rendah, sehingga keberadaan air sangat terbatas, yang menyebabkan kemarau berkepanjangan. Solusi yang dilakukan: pemerintah sudah melakukan sumbangan air bersih dari BPDB. Dampak yang terjadi, tanaman tidak bisa tumbuh, kekurangan air bersih, tanaman dan hewan banyak yang mati. Yang akan saya lakukan, penggunaan air bersih sesuai kebutuhan. Penanaman kembali tanaman tahunan, membuat embung atau pot menampung di tempat-tempat tertentu. Kesimpulan, kekeringan adalah suatu kondisi di mana air dalam kondisi kritis atau bahkan habis. Sekian dari kami. Oke, ada yang mau tanya? Silakan. Oke, Okta. Apa saja dampak dari kekurangan air deras ini? Kurangnya sumber air, tanaman dan hewan banyak yang mati atau gagal panen. Oke, gimana? Cukup? Oke, ada lagi? Silakan. Oke, Rizky. Upaya apa yang bisa dilakukan supaya di musim kemarau ini tidak terjadi kelangkaan air? Menghemat air, membuat penampungan air hujan, menanam pohon atau irigasi. Gimana Rizky? Cukup. Bisa diterima ya? Oke, ada lagi? Sudah? Cukup? Oke, kalau cukup silakan ditutup kelompok 4. Ya, saya dan kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelas untuk kelompok 4. Selanjutnya masih ada kelompok ya. Ini kelompok 1. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Adila Juliana. Saya
11 kecamatan di Kabupaten Pacitan terdiri dari 31 desa, 90 dusun dan warga terdampak sejumlah 15.949.000 jiwa atau sekitar 7.277 kepala keluarga. Lalu kami menemukan penyebab masalah tersebut terjadi karena disebabkan oleh wilayah tidak mengalami hujan atau musim kemarau yang berkepanjangan dalam kurun waktu yang cukup lama atau curah hujan di bawah normal sehingga kandungan air di dalam tanah berkurang atau bahkan tidak ada. Upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi krisis air bersih diantaranya yaitu pemerintah sudah melakukan penyaluran air bersih dari BPUBD dan donatur ke daerah-daerah yang mengalami krisis air bersih. Dampak yang terjadi, kurangnya sumber air, tanaman dan hewan banyak yang mati, terjadi kelaparan massal akibat ladang pertanian tidak mendapatkan pasokan air yang cukup. Terjadi polusi udara dan petani tidak dapat mengelola lahan pertanian. Upaya yang saya lakukan adalah menghemat air, tidak membuang sampah pada saluran air, menanam pohon atau reforestasi, penanaman kembali tanaman tahunan, pencairan sumber air baru, pembuatan embung atau bak penampungan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, silakan dari kelompok lain. Oke, dari kelompok 3. Silakan. Apa akibatnya jika tidak ada daerah resapan air di sekitar kita? Apabila tidak ada daerah resapan air di sekitar kita, yaitu seketika musim hujan, kemungkinan besar apabila tidak ada resapan, air itu akan hilang lalu bisa menyebabkan banjir dan di saat musim kemarau bisa menyebabkan kekeringan yang berkepanjangan. Bagaimana? Ada pertanyaan lagi dari kelompok lain? Silakan. Silakan ambil. Mengapa krisis air bersih memberikan pengaruh yang besar bagi makhluk hidup? Karena makhluk hidup di bumi ini sangat bergantung, sangat membutuhkan air, dan apabila pasokan air di bumi ini menipis, otomatis makhluk hidup itu akan mengalami krisis dan bisa menyebabkan kematian. Sampai ini cukup? Oke, cukup. Ada pertanyaan lagi? Oke, kelompok 2, silakan. Apa yang terjadi jika kita kekurangan air? Apabila kita kekurangan air atau mengalami krisis air, banyak hal-hal yang terjadi. Akibatnya itu sangat banyak. Yaitu yang pertama, yaitu kurangnya sumber air, tanaman dan hewan banyak yang mati, terjadi kelaparan massal. Karena mungkin mengapa kok bisa terjadi kelaparan massal? Karena petani tidak dapat mengolah lahan pertanian. Seperti di lingkungan kita ini. Di lingkungan kita ini kebanyakan petani menggunakan sawah terhujan, dan apabila tidak ada hujan, petani pun akan sulit sekali untuk melakukan aktivitas bertani. Cukup? Oke, saya kira cukup ya dari kelompok 1 dan ada 3 pertanyaan. Oke, silakan ditutup untuk kelompok 1. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selamat berjumpa di presentasi kami selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ada pantun. Salam tanpa kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terus untuk kelompok 1. Terakhir kelompok 5, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
membangun atau melakukan rehabilitas terhadap jaringan irigasi dan melakukan sosialisasi untuk penghematan air. Dampak yang terjadi, menurunnya produksi hasil tani, terjadinya unsur dan gagal panen, kekurangan air bersih, menimbulkan banyak penyakit, dan tanaman mengalami kekeringan atau mati. Yang akan saya lakukan menghemat air dengan cara memakai sewajarnya saja. Pembuatan waduk atau sumur di beberapa daerah, melakukan tebang pilih dan penghijauan, membangun atau melakukan rehabilitas terhadap saluran irigasi. Kesimpulan, benda pemas kebutuhan yang pernah diperoleh secara terbatas dan memerlukan perjuangan untuk mendapatkannya, sedangkan untuk kebutuhan sendiri itu adalah sesuatu yang penting yang harus diperoleh manusia tanpa keterbatasan. Contohnya pakaian dan makanan. Baik, ada pertanyaan? Silakan jawabannya. Ini 3 kelompok terakhir. Ayo, silakan jawabannya. Gak ada? Gak ada yang mau tanya kelompok terakhir? Oke, silakan sekali. Bagaimana cara mengatasi masalah apabila terjadi kekurangan air? Menanam pohon atau vegetasi, membuat tempat penampungan hujan, dan menggunakan air sesuai kebutuhan. Benar? Sudah. Ada lagi? Yang lainnya? Ada? Riko? Oh, sudah. Saya kira mau nanya. Silakan tangan. Oke, ternyata mau bergerak. Oke, kalau tidak ada lagi, silakan jadi tutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk luar biasa untuk diskusi hari ini ya. Jadi dari masing-masing kelompok sudah menyampaikan dari permasalahan yang di hasil analisanya. Di situ yang muncul apa? Kekeringan yang terjadi di Kabupaten Pacitan. Ada berapa yang terdampak? Ya, sekitar 2 bulan yang lalu kan, sekitar 2 bulan yang lalu, kalau nggak salah, ya itu kan sudah ada sekitar berapa? 11 kecamatan dari 12 kecamatan. Dari 12 kecamatan ada 11 kecamatan yang terdampak. Itu ada 30 desa, 90 dusun, dan mungkin sampai saat ini masih berkembang lagi. Kemudian solusi yang sudah dilakukan oleh pemerintah ada penyaluran dari BPBD, kemudian dari mana lagi beberapa donatur ya. Bahkan kemarin alhamdulillah alumni dari SMP PGRI Gondang angkatan 90-91 sudah melakukan bakti sosial untuk subsidi air bersih, dan hari ini insya Allah ada 2 mobil tangki lagi yang berkeliling. Jadi ini bisa dijadikan motivasi buat kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke, kemudian yang terakhir ya bisa saya kuatkan atau bisa saya simpulkan, yang paling penting dari yang kalian analisa ini tadi itu yang poin kelima. Di situ ada apa tadi? Unek-unek kalian, ide kalian, ya kan? Yang siapa tahu nanti ketika mungkin video ini nanti bisa diupload, bisa dijadikan referensi oleh para pemangku kepentingan, para pejabat pengambil keputusan. Oh ternyata untuk mengatasi kekeringan itu kita bisa melakukan penanaman pohon. Kita bisa tadi ada tebang pilih pohon, ketika mau menebang itu dipilih dulu mana yang mau ditebang dan sebagainya. Pembuatan sumur-sumur yang di tempat strategis yang bisa dimanfaatkan secara umum, pembuatan embung air misalnya untuk tampungan air, kemudian penanaman pohon, reboisasi dan sebagainya. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Sudah. Materi penangkalan? Sudah. Siap bermain? Siap. Ya kan itu semuanya bisa berdiri. Bahwa satu alat tulis ya, alat tulisnya itu satu saja. Kita bermain game TGT ya. Seperti yang saya sampaikan tadi di depan, ya, kita bermain game turnamen. Peraturannya, ini saya sendirikan saja ya.
kiri. Rizky selesai nulis di sini, langsung pulpennya dikasihkan yang tadi urutan belakangnya. Rizky lari ke barisan paling belakang. Nanti yang nomor 2 lari ke sini mengerjakan di jalan di sini ada soalnya ya, ada soalnya, kemudian silakan ditulis di sini. Cepat-cepatan. Itu nanti yang sudah selesai dibuat langsung lari ke meja sini. Ambil di sini ada nomor urut, ada 1 sampai 5. Ya, jadi nanti yang selesai dibuat langsung menemui saya aja. Ini jadi nanti saya singkirkan menemui saya untuk ambil nomor itu. Oke, jelas? Ada yang ditanyakan peraturannya? Oke, kalau tidak ada silahkan langsung membuat barisan berdasar. Pulpennya 1 ya, satu regu hanya cukup 1. Ini saya sudah 1. Agak belakang aja, mundur lagi ya, mundur lagi, agak mundur lagi, agak mundur lagi. Oke, kelompok 1 sebelah sana, kelompok 2, kelompok 3, lengkap, kelompok 4, kelompok 5. Bordernya cukup 1 ya. Oke, bisa kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Ayo. Semangat. Ayo, semangat. Ayo, Dian. Pak, yang mana Dian? Wah, ini kan sudah bisa diputuskan ini. Pertemuan, oke, benar. Kita semua. Oke, bisa semua jawabannya. Oke, dari ke-5 kelompok jawabannya benar semua. Berarti sesuai nanti ya untuk yang 2 ya, atau yang pemenangnya ya itu yang pertama kelompok
kelompok paling benar. Karena dari 5 kelompok ini jawabannya benar semua. Dan yang tercepat tadi kelompok berapa? Kelompok 1 bisa ditunjukkan. Oke, bukan kelompok 1 ya. Oke, kelompok 1. Yang lainnya bisa terima nggak kira-kira? Bisa. Yakin bisa? Oke, wah ada 3. Oke, karena tadi sudah memenangkan ini, kemudian tadi dari hasil diskusi, ya dari hasil diskusi tadi, hasil presentasi, kira-kira kelompok mana yang paling semuanya bagus-bagus, yang paling luar biasa kelompok mana? Satu juga. Wah, dia double tuh berarti ini. Apa ya biasanya? Oke, sebagai apresiasi jangan dilihat dari bentuknya ya, dari nilainya, tapi ini hanya sebagai motivasi buat kalian. Saya ada permen. Kelompok 3 ada berapa? Bertiga ya. Ya, saya ada permen ini nanti bisa dibagi teman-temannya. Bertiga. Untuk kelompok yang lainnya tidak perlu bersedih hati ya. Tadi saya dikasih jajan sama anak saya, nanti bisa dibagi. Ya, ini jajannya juga anak saya. Oke, nanti silakan dibagi semuanya. Kalau nggak cukup bisa dipodal dan juga. Itu ya, kira-kira menyenangkan ya untuk game kita kali ini. Oke, untuk pembelajaran hari ini kira-kira bagaimana? Seru, Pak. Seru. Saya minta ekspresi dari kalian, kira-kira pembelajaran hari ini gimana? Luar biasa. Oke, sip. Ya, berarti nanti untuk pembelajaran berikutnya kita bisa manfaatkan media yang lain, permainan yang lain, atau mungkin dengan metode yang lain. Oke, sebagai bahan evaluasi untuk kegiatan dan pembelajaran hari ini, apa yang sudah kalian pelajari, nanti silahkan dikerjakan ada 5 soal. Waktunya 5 menit dari sekarang. Ya, waktunya 5 menit dari sekarang. Langsung selesai, langsung dikumpulkan. Jangan lupa ditulis namanya. Oke. Oh ya, KPD-nya, tata kerjanya nanti dikumpulkan lagi ya. Ya, sudah diisi lengkap. Silahkan kerjakan waktunya 5 menit. KPD-nya ya. Yang sudah selesai bisa langsung dikumpulkan.
ada yang mengalami kekeringan dan ada yang mengalami kadang berada di dalam waktu yang bersamaan. Oke, kira-kira ada yang mau mencoba menjawab? Kira-kira kenapa? Kenapa kira-kira? Yes. Pertemuan yang lalu kita pernah mempelajari tentang interaksi antar wilayah, ya kan? Di situ ada perbedaan antara wilayah pegunungan dengan wilayah dataran rendah misalnya. Sama seperti kejadian ini. Musim itu kan antara satu daerah dengan daerah lain kira-kira sama atau beda? Beda kan, karena bumi kita itu bulat, ya kan? Karena bumi bulat, maka ketika mungkin seperti ini, ya anggap saja ini bumi ya, anggap saja ini bumi bulat, ya kan? Ketika kita posisinya di sini, kemudian yang ditanyakan tadi, di sini musimnya kemarau, di sebelah sini musimnya hujan. Kenapa bisa hujan? Ya karena tadi musimnya itu kan berputar, tidak sama, ya kan? Sama seperti yang ada di Jawa di Indonesia, ya kan? Antara Pulau Jawa dengan Pulau Kalimantan itu kan sudah memiliki selisih, ya kan? Mungkin seperti sekarang di tempat kita masih musim kemarau, tapi di Jakarta sana sudah sering hujan, ya kan? Karena memang perbedaan letak geografisnya itu juga sangat berpengaruh terhadap iklim yang ada di dunia ini, yang ada di negara kita khususnya. Oke? Terima kasih. Oke. Ada lagi? Gak ada? Oke, kalau gak ada, pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian ya. Jadi kita alhamdulillah sudah bisa menyelesaikan pembelajaran tentang kelangkaan. Silakan kalian manfaatkan ilmu dari sini ya, sesuatu hal yang baik, bahwa kelangkaan itu bisa muncul kapan saja dan di mana saja. Kita harus bijak dalam menggunakannya. Kemudian untuk pembelajaran berikutnya kita akan pelajari tentang masalah pokok ekonomi, masalah pokok ekonomi. Tuh. Sebelum pembelajaran kita akhiri, mari kita sampaikan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah diberikan kesempatan untuk belajar, untuk menuntut ilmu, dan alhamdulillah sampai hari ini kita masih bisa